Semuanya bermula ketika KTM masih percaya pada keseimbangan lama. Brad Binder sebagai jangkar stabilitas dan Pedro Acosta sebagai senjata muda masa depan. Tetapi masa depan itu datang jauh lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Di usia yang bahkan belum mendekati kematangan puncak seorang pembalap, Acosta mengubah arah tim hanya dalam hitungan bulan. Bukan sekadar cepat, dia klinis. Bukan sekadar agresif, dia matang. Dan statistik paling memukul datang dari sesi kualifikasi. Acosta mengungguli Binder di seluruh 22 sesi secara beruntun. Tiba-tiba, hierarki hilang. Tidak ada lagi senioritas, tidak ada lagi rider pertama dan rider kedua. Di balik senyum muda yang tampak tenang, semua orang mulai melihat kenyataan. KTM kini berputar mengelilingi satu orang, satu suara, satu keputusan, Pedro Acosta. Namun, di saat posisinya semakin menguat, tekanan baru mulai merayap dari arah yang tidak terlihat. Tahun 2027 dan perubahan regulasi yang menghancurkan segala prediksi. Sebuah pertanyaan perlahan muncul. Bisakah KTM membangun motor yang bisa membuat Acosta bertahan? Pertanyaan yang lebih menegangkan segera mengikuti. Bagaimana jika mereka gagal? Regulasi 2027, saat semua kepastian hancur. Di dalam pedok, musim 2026 masih berlangsung ketika kabar regulasi 2027 mulai menciptakan gelombang kecemasan. Mesin 850 cc, aero dipangkas drastis, dan seluruh grid harus memakai ban Pirelli. Sebuah revolusi teknis, dan revolusi itu tidak memihak siapapun. Untuk Acosta, perubahan ini berarti satu hal yang sangat sederhana. Prestasi hari ini tidak menjamin masa depan besok, dan ia bukan tipe pembalap yang mau bertaruh pada asumsi. Ducati mulai mengawasinya, bukan sekedar rumor, tetapi ketertarikan nyata. Honda juga melihat peluang. Kekuatan finansial mereka cukup besar untuk menyingkirkan siapapun jika mereka mau. Sementara itu, Brad Binder berada pada saat paling rapuh sejak debutnya. Tidak ada podium, tidak ada konsistensi, tidak ada kepastian. Tekanan internal semakin terasa. Beberapa teknisi mulai berbisik. Jika KTM ingin mempertahankan Acosta, mungkin hanya satu kursi yang benar-benar aman. Dan kursi itu bukan milik Binder. Namun, sebelum tekanan itu mencapai puncaknya, sebuah uji coba rahasia mengubah suasana. Prototipe Jerez, nafas baru, atau harapan palsu. Saat matahari musim panas menyentuh aspal Jerez, KTM diam-diam menurunkan prototipe pertama mereka untuk era baru. Proyek 850 cc akhirnya keluar dari ruang rahasia dan memasuki trek. Dani Pedrosa dan Pol Espargaro dipercaya menungganginya. Tanpa ride height device, tanpa perangkat kompensasi. Hanya mesin murni dan ban yang diduga kuat merupakan ban Pirelli versi awal. Mereka melaju. Putaran pertama menghasilkan waktu yang mengejutkan. Putaran kedua membuat teknisi berhenti berbicara. Putaran ketiga membuat pit buyer hanya bisa menggeleng tak percaya. Pedrosa kembali ke pit, membuka helm dan tersenyum. Espargaro menyusul mengangguk puas, dan seketika suasana berubah. Optimisme melonjak. Teknisi yang selama ini gelisah, tiba-tiba seperti menemukan alasan untuk kembali percaya. Dua proyek kini berjalan paralel. Motor 2026 yang harus tetap kompetitif dan proyek 850 cc yang harus sempurna. Sebuah sinergi yang bahkan di MotoGP jarang terjadi. Tetapi kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Karena jika motor ini gagal dalam pengembangan akhir, Acosta pergi. Tanpa ragu, tanpa menoleh. Dan saat KTM bertarung untuk mempertahankan masa depannya, jauh di lain tempat, seorang pembalap yang hampir menyerah justru menemukan kembali cahaya yang telah hilang. Zarco, saat api yang hampir padam kembali menyala. Johann Zarco memasuki musim 2025 dengan sebuah pemikiran yang tidak pernah ia katakan keras-keras, bahwa itu mungkin musim terakhirnya.
Ia merasakan kelelahan yang hanya bisa dirasakan oleh pembalap yang sudah terlalu sering jatuh, terlalu sering mencoba, terlalu sering bangkit. Namun di Le Mans, di tengah hujan dan kekacauan, sesuatu berubah. Zarco mengambil keputusan yang tidak masuk akal bagi sebagian orang, tetap menggunakan ban hujan. Dan keputusan itu membawanya jauh di depan semuanya. Ia menang di tanah kelahirannya, di depan publik yang selama bertahun-tahun mengharapkan momen itu. Ia menjadi pahlawan nasional. Tetapi seperti musim yang ganas, kemenangan itu hanya prolog untuk masa tergelap karirnya. Masuk pertengahan musim, perasaan pada motor hilang. Lap demi lap tidak bisa dikendalikan. Kecelakaan datang tanpa peringatan. Dan ketika statistik akhir musim keluar, Zarco mencatat rekor yang tidak ingin dimiliki siapapun. Jumlah kecelakaan terbanyak dalam satu musim MotoGP. Ia jatuh keluar 10 besar, ia kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan pensiun. Namun di akhir musim, sesuatu muncul, perlahan tapi pasti. Performa kembali, keyakinan pulih. Dan pada suatu malam yang ia ingat dengan jelas, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mungkin tidak harus berakhir di sini." Api itu menyala kembali, dan di usia 35 tahun, pembalap tertua di grid memutuskan untuk memperpanjang kisah yang hampir ia tutup sendiri. Tetapi saat ia bangkit, badai lain mulai mendekat, sebuah badai bernama Jorge Martin. Martin, kontrak terlarang dan impian yang jatuh. Drama Jorge Martin tidak dimulai di atas trek. Drama itu dimulai di sebuah ruangan tertutup dengan dokumen berstempel HRC di atas meja. Prakontrak 3 tahun untuk 2026 sampai 2028. Rencana besar menjadikan Martin sebagai pemimpin proyek Honda untuk era 850 cc. Strategi, anggaran, dan sinergi teknis telah dirancang. Semua berjalan sesuai rencana, sampai sebuah cedera mengubah segalanya. Absen di 5 dari 6 seri awal membuat Martin mencoba mengaktifkan klausul pelepasan dari Aprilia. Ia ingin melompat ke Honda lebih cepat, namun celah hukum itu tertutup rapat. Aprilia menolak, Honda mundur, dan mimpi yang sudah berada di ujung jarinya runtuh begitu saja. Kekecewaan itu membekas, tetapi keinginan untuk menuju Honda tidak padam, justru semakin kuat. Karena ada sesuatu yang membuat Martin yakin, Honda sedang membangun sesuatu untuk 2027. Namun, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di latar belakang. Sesuatu yang bisa menghancurkan semua rencananya. Honda, fase transformasi dan perebutan kursi. Honda memasuki 2026 bukan hanya dengan motor kompetitif, tapi dengan strategi jangka panjang. Kontrak Joan Mir dan Luca Marini habis di akhir musim 2026. Dan 2 kursi pabrikan itu menjadi pusat tensi terbesar di pedok. Mir tampak paling rentan. Meski status juara dunia masih memberi bobot, performanya sejak pindah ke Honda masih jauh dari konsisten. Kemajuannya ada, tetapi tidak setara dengan harapan pabrikan sebesar Honda. Marini memiliki nilai berbeda. Ia dianggap aset teknis, pengembang motor jangka panjang. Namun, itu tidak membuat posisi aman sepenuhnya. Karena semuanya, seluruh perhitungan, seluruh rencana harus menunggu satu keputusan. Keputusan dari seseorang yang pernah menjadi jantung Honda. Marc Marquez, bayangan besar di atas proyek Honda. Nama itu masih menggema, bahkan ketika ia telah membuka lembaran baru. Marc Marquez tetap menjadi pembalap yang mampu mengubah arah satu pembalap hanya dengan satu kata. Honda masih menunggunya. Dan Honda tidak pernah menyembunyikan itu. Jika Marquez kembali, hanya tersisa 1 kursi. Dan pada saat itu, Martin harus menerima kenyataan pahit. Ia mungkin hanya menjadi pilihan kedua. Namun di sisi lain, jika Marquez memilih bertahan dengan proyek lain atau memulai petualangan berbeda, Honda akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Martin.
Skenario ekstrim bahkan mulai dibicarakan di dalam rapat internal. Duet Martin Marquez, agresif, cepat, brutal, sebuah kombinasi yang bisa mengubah wajah MotoGP. Namun, semua ambisi itu bisa runtuh hanya karena satu hal, Acosta. Saat masa depan MotoGP menggantung di ujung pisau, pedok tiba-tiba terasa sempit, terhimpit oleh rumor, strategi, dan ketidakpastian. Acosta menunggu motor yang bisa ia percayai. KTM menunggu tanda perpanjangan darinya. Honda menunggu keputusan Marquez. Martin menunggu kursi yang akan dibuka. Mir menunggu penilaian. Marini menunggu validasi. Zarco menunggu masa depan tim satelit yang mungkin berubah. Setiap langkah kecil bisa menjadi domino yang menjatuhkan keseluruhan struktur. Dan semuanya mengarah pada satu titik, akhir musim 2026, ketika satu keputusan akan mengguncang seluruh liga. Keputusan yang bukan hanya tentang kontrak, bukan hanya tentang motor, tetapi tentang siapa yang akan menjadi pusat dari era baru MotoGP. Karena satu hal kini semakin jelas, musim 2027 bukan sekadar musim, ia adalah pergeseran kekuasaan. Dan di tengah pergeseran itu, hanya dua jenis pembalap yang akan bertahan. Mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi pusat proyek, dan mereka yang siap tersingkir oleh badai besar yang sedang menuju grid.